Halo Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai badan usaha milik desa dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi badan usaha milik desa. Kita akan mengawali dengan definisi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Nah, akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai tujuan laporan keuangan. Apa sih yang menjadi tujuan dari dibuatnya laporan keuangan? Tujuan laporan keuangan badan usaha milik desa yaitu untuk menyediakan informasi, posisi keuangan, kinerja keuangan, laporan arus kas badan usaha milik desa yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan apa yang telah dilakukan pengelola badan usaha milik desa atau pertanggungjawaban pengelola badan usaha milik desa atas pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian kita akan belajar mengenai siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi? Gambaran besar terkait siklus akuntansi bisa kita lihat dimulai dari dokumen besar, jurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Untuk langkah-langkah atau prosedur akuntansinya, kita akan belajar. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi, di mana kwitansi, surat perjanjian, akte, surat pengakuan utang dan piutang, serta bukti lainnya yang dapat mengakibatkan dipengaruhinya akun dalam persamaan akuntansi itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian dianalisis apakah transaksi yang terjadi tersebut sah atau sesuai untuk diakui atau tidak diakui dan berapa jumlah yang harus diakui dalam voucher jurnal. Voucher jurnal seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah dikumpulkan, dianalisis bukti transaksinya, kita akan mencatat transaksi atau sering dinamai dengan penjurnalan. Nah, bukti-bukti yang sah tersebut kita akan jurnal dan kita masukkan ke buku jurnal. Atau jika badan usaha milik desa belum membuat buku jurnal, bisa dimasukkan ke dalam buku penerimaan atau pengeluaran, kas atau BM. Kemudian langkah ketiga yang perlu kita lakukan, memindahkan atau memposting jurnal ke buku besar. Buku besar itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana pengertian dari buku besar ini itu nanti akan menampung transaksi-transaksi atas akun tertentu dalam satu periode akuntansi. Misalnya, jenis transaksi penjualan dipindahkan ke akun penjualan, transaksi pembelian bahan baku dimasukkan pada akun persediaan dan utang, transaksi pembelian aset dikelompokkan ke dalam akun aset tetap, dan seterusnya. Saldo akhir dalam buku besar ini bisa berupa saldo debit atau saldo kredit, menyesuaikan dengan jenis akunnya. Sebelumnya kita belum belajar terkait debit kredit. Nah, debit kredit di sini nanti kita akan pelajari lebih rinci. Contoh akun-akun kelompok, misalnya aset itu normalnya debit. Kemudian akun kelompok kewajiban, saldo nominalnya kredit. Akun kelompok ekuitas, saldo nominalnya kredit. Pendapatan, saldo nominalnya kredit. Beban, saldo nominalnya debit. Nah, untuk lebih mengetahui akun kredit debit, nanti kita akan pelajari lebih rinci. Kemudian, langkah keempat yang perlu kita lakukan adalah menyusun buku pembantu. Nah, buku pembantu ini merupakan buku yang dibuat sebagai rincian dari akun-akun tertentu yang ada di dalam buku besar.
Buku pembantu yang perlu dibuat itu antara lain buku pembantu piutang, persediaan, aset tetap, dan utang. Nah, contoh buku pembantu persediaan bisa kita lihat seperti gambar berikut. Nah, kemudian langkah yang kelima yang perlu kita lakukan adalah menyusun neraca saldo. Nah, di dalam pembuatan neraca saldo itu dimaksudkan untuk memastikan nilai jenis akun yang bersaldo debit sama dengan akun yang bersaldo kredit. Jadi harus balance atau seimbang antara debit dan kredit. Debit dan kredit harus seimbang. Kemudian yang keenam yang perlu kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian. Ada beberapa kemungkinan penyebab atas terjadinya suatu ketidaksesuaian yang membuat jumlah nilai akun yang bersaldo debit dengan akun yang bersaldo kredit menjadi tidak seimbang atau tidak sama. Jadi debitnya itu debit tidak sama dengan kredit. Nah, ketika hal ini terjadi, maka perlu dilakukan penyesuaian. Nah, beberapa kemungkinan debit kredit tidak balance itu adanya sejumlah transaksi yang masih belum atau tidak dicatat, atau adanya kesalahan penghitungan, transaksi dicatat dengan nilai yang terlalu besar atau tercatat terlalu kecil. Kemudian ada kemungkinan transaksi yang tidak dapat diakui sekaligus sebagai akibat dari penerapan sistem aktual. Nah, untuk hal itu, maka perlu disusun jurnal penyesuaian supaya keseimbangan bisa tercapai untuk jurnal penyesuaian. Supaya nanti terjadi keseimbangan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian gitu. Kemudian, prosedur akuntansi yang ketujuh itu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat dan diposting ke dalam buku besar, maka selanjutnya dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang kedelapan yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk memindahkan saldo yang berasal dari akun nominal, yaitu akun-akun yang ada pada laporan hasil usaha ke akun real, yaitu akun hasil usaha tahun berjalan yang ada di sisi ekuitas pada laporan neraca. Nah, yang ke-9 yaitu menyusun laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian disusunlah laporan keuangan pokok, di mana tadi sudah kita singgung. Laporan keuangan itu setidaknya terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, berikut adalah persamaan akuntansi yang kita singgung sebelumnya terkait debit dan kredit, di mana persamaan akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi, jumlah aset itu harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas, di mana normalnya aset itu berada di sisi debit dan kewajiban serta ekuitas itu berada di sisi kredit. Apa sih yang termasuk ke dalam aset? Berupa kas, piutang, persediaan, dan aset itu sendiri merupakan aset dan dia normalnya ada di debit. Kemudian kewajiban itu dapat berupa utang jangka pendek dan utang jangka panjang, sedangkan ekuitas itu berupa laba ditahan dan modal. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami lagi terkait dengan prosedur akuntansi, kita perlu belajar mengenai penjurnalan. Nah, berikut merupakan contoh soal, yaitu terkait misalnya nomor 1 jurnal penerimaan, terkait penerimaan kas. BUM Desa Tidore Jaya menerima bantuan penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 1 Februari 2017 sesuai Perdes nomor 5 Desa 2017.
Penyertaan tersebut ditransfer ke rekening BUM Desa pada tanggal 15 Februari 2017. Nah, perlu kita lihat, perlu kita pahami bahwa di sini BUM Desa Tidorijaya menerima bantuan penyertaan modal. Modal itu akun normalnya ada di mana? Kredit. Kenapa di kredit? Kita lihat sebelumnya bahwa modal itu ada di termasuk ekuitas. Ekuitas akun normalnya adalah kredit. Sehingga kita menjurnal modal, penyertaan modal desa yang diterima oleh BUM Desa Tidore itu di sisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Yang menjadi debit apa? Berarti ketika BUM Desa menerima bantuan penyertaan modal dan penyertaan tersebut ditransfer ke rekening pada tanggal 15 Februari. Di sini tercatat bahwa penerimaan tanggal 1 Februari, sedangkan penyertaan modal itu ditransfer pada tanggal 15 Februari. Nah, maka perlu kita catat bahwa bantuan penyertaan modal itu merupakan piutang karena tidak langsung dibayarkan. Jadi, pencatatan pada tanggal 1 Februari, piutang non usaha lainnya sebesar 300 juta dengan kreditnya yaitu penyertaan modal desa. Nah, jadi harus seimbang Bapak Ibu antara debit dan kredit. Jadi kalau nggak bisa kredit aja ataupun debit aja. Kalau ada debit berarti kreditnya juga harus ada. Berarti jurnal untuk tanggal 1 Februari yaitu piutang non usaha lainnya terhadap penyertaan modal desa sebesar 300 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 Februari juga kita perlu melakukan jurnal karena sudah dilakukan pembayaran atas piutang yang tanggal 1 Februari, maka kita catat kas di bendahara debit 300 juta, kemudian kredit piutang non usaha lainnya. Jadi kasnya bertambah. Kita lihat lagi bahwa di sisi aset itu ada kas. Jadi ketika kas bertambah, dia masuk debit. Maka di sini kasnya bertambah, dia di debit 300 juta. Sedangkan piutang non usahanya berkurang, Bapak Ibu. Dari yang awalnya 300 juta piutangnya tanggal 1 Februari, tanggal 15 Februari dibayarkan, ditransfer ke rekening BUM Desa, maka kita harus melakukan jurnal balik, yaitu mengkredit piutang non usaha. Sehingga nanti debit kreditnya jadi 0. Piutang usaha 300 debit, kredit 300, berarti piutangnya menjadi 0, maka perlu dikredit. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut dengan soal nomor 2. Nah, di sini pelanggan membeli beras dari BUM Desa dengan nilai total 135.000 pada tanggal 25 April 2017, namun pembayaran baru dilakukan keesokan harinya karena pelanggan lupa membawa uang. Nah, di sini kita akan melakukan pencatatan pada tanggal 25 April 2017 terkait dengan beras yang sudah diberikan oleh BUM Desa kepada pelanggan. Nah, beras yang diberikan kepada pelanggan karena pembayarannya keesokan harinya, maka kita catat sebagai piutang usaha sebesar 135.000 di debit. Sedangkan yang menjadi kreditnya adalah pendapatan operasional. Kenapa kita catat sebagai pendapatan operasional? Karena beras ini termasuk ke dalam usaha pokok daripada BUM Desa. Sehingga ketika beras ini terjual kepada pelanggan, maka itu akan menambah pendapatan dari BUM Desa tersebut. Operasional di sini berarti usaha pokok yang dilakukan oleh
BUMDESA tersebut. Sehingga kita dapat mencatat pada 25 April yaitu piutang usaha sebesar 135.000 pada pendapatan operasional sebesar 135.000. Kemudian keesokan harinya ketika dilakukan pembayaran oleh pelanggan, maka kita akan mencatat pada tanggal 26 April itu sebesar 135.000 kas di bendahara dengan kredit 135.000 piutang usaha. Kenapa piutang usaha dikredit? Karena untuk menghapus piutang usaha yang ada di tanggal 25 April karena sudah dilakukan pembayaran. Jadi awalnya piutang usaha di debit, maka untuk menghapusnya kita akan kredit sebesar 135.000 sehingga nanti hasil piutang usahanya itu menjadi nol. Kemudian kita debit kas di bendahara karena terdapat penambahan uang kas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh jurnal pengeluaran, yaitu BUMDESA Tidorejaya membeli ATK senilai 310.000 dan membeli beras yang akan dijual kembali senilai 23.500.000. Transaksi pembelian dilakukan pada tanggal 12 Mei. Nah, jurnal apa yang akan kita catat? Di sini BUMDES membeli beras yang akan dijual kembali, berarti beras ini merupakan barang persediaannya BUMDES. Kemudian di sini juga membeli ATK. Nah, pertama sekali kita jurnal pembelian ATK sebagai beban ATK sebesar 310.000 di debit. Kemudian beras yang tadi dibeli juga berarti akan menambah persediaan bahan di debit sebesar 23.500.000. Nah, karena di sini diinformasikan hanya dilakukan pembelian sebesar 310.000 dan pembelian beras sebesar 23.500.000. Kemudian tidak ada informasi terkait pembayaran, maka kita bisa mengkredit terlebih dahulu yaitu utang usaha senilai total pembelian yaitu 23.810.000. Nah, ketika misalnya ada tambahan informasi bahwa pembelian atas ATK dan juga pembelian beras ini langsung dibayarkan, maka kita boleh menjurnal kembali yaitu utang usaha pada kas di bendahara yaitu senilai 23.810.000. Kemudian kita lihat contoh jurnal umum. Salah satu pegawai BUMDES meminjam uang kepada kantor karena ada kebutuhan mendadak dan berjanji pengembaliannya dipotong dari gaji pegawai bersangkutan. Pinjaman senilai 500.000 dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 dan gaji bulan selanjutnya diberikan tanggal 1 Juni 2017. Nah, di sini kita akan melakukan pencatatan pada tanggal 16 Mei, yaitu piutang pegawai pada kas di bendahara. Kenapa dia masuk ke piutang pegawai? Karena pegawai BUMDES meminjam uang. Meminjam uang berarti pegawainya utang. Sehingga utang pegawai tersebut pada BUMDES akan menganggap sebagai piutang. Sehingga di sini dicatat sebagai piutang pegawai di debit 500.000 dan di kredit kas di bendahara karena
Bumdes membayarkan uang senilai 500.000, sehingga kas normalnya di debit karena dia berkurang, maka dia dikredit senilai 500.000. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2017 itu dilakukan pembayaran gaji. Maka kita akan melakukan jurnal balik di mana kas di bendahara senilai 500.000 itu akan bertambah. Dalam artian kasnya 500.000 bertambah, kemudian hutang pegawai berkurang senilai 500.000. Kemudian contoh selanjutnya, pembayaran gaji pegawai bulan Oktober 2017 senilai total 16.500.000. Potongan PPh 21 sebesar 4.950.000 yang seharusnya dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berikutnya. Ditunda karena kondisi keuangan Bumdes. Pembayaran gaji baru dapat dilakukan pada tanggal 20 November. Nah, pada tanggal pada tanggal 1 bulan November kita perlu melakukan pencatatan, yaitu gaji pegawai didebit sebesar 16.500.000. Kemudian ada utang PPh pasal 21 yang nantinya harus dibayarkan oleh Bumdes senilai 4.950.000. Kemudian ada utang non usaha sebesar 11.550.000. Utang usaha ini didapat dari mana? Didapat dari selisih gaji pegawai dikurangi pajak senilai 4.950.000. Jadi totalnya kan 16.500.000 yang harus dibayarkan gajinya. Nah, 4.950.000 itu termasuk utang PPh. Berarti sisanya itu merupakan utang non usaha, yaitu gaji pegawai. Kemudian di tanggal 20 November ketika sudah dilakukan pembayaran, maka utang non usahanya akan di-debit, jurnalnya dibalik, sehingga nanti hasilnya 0. Kemudian dikredit kas di bendahara karena kas berkurang senilai jumlah utang non usahanya. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan terkait dengan akuntansi badan usaha milik desa. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.